Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Wa qad qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumi shaykhina mukhlisin fid darain amin. Alhamdulillah, kita telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan yang insyaallah tetap kita istiqomahkan, dan semoga perbuatan dan pekerjaan dan amalan kita yang kita lakukan pada malam hari ini akan mendapatkan keberkahan. Allah akan memberikan keberkahan pada diri kita, kepada keluarga kita, dan orang-orang yang berada di kampung kita ataupun kerabat-kerabat kita. Dan semoga kita tetap istiqomah untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai ajal menjelang. Dan semoga kita tetap dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan maulid yang kita bacakan pada malam hari insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas di lain waktu, yaitu tentang pada malam hari ini kita akan bahas mengenai mabahasut taqwa, yaitu pembahasan tentang takwa. Pada suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, apakah itu takwa? Jadi Abu Hurairah telah ditanyakan oleh seseorang, apa itu takwa? Jadi ketika itu Abu Hurairah pun terdiam, dan Abu Hurairah menjawab, bagaimana ketika engkau berjalan di suatu tempat dan tempat itu memiliki duri-duri? Dan orang itu pun menjawab, seandainya kalau aku menemukan tempat itu, tempat yang berduri tersebut, maka aku tidak akan melewati, ataupun aku melewati tempat yang lain, ataupun aku akan berhati-hati melewati tempat tersebut. Apa yang dijawab oleh Abu Hurairah tentang pernyataan orang tersebut? Abu Hurairah menjawab, itulah istilah atau pengertian daripada takwa. Jadi takwa adalah sesuatu yang akan menjauhkan kita dari bahaya, baik itu bahaya yang ada pada dunia ini ataupun bahaya yang akan kita temukan di akhirat, ataupun bahaya yang kita temukan di dunia ini. Dan takwa tersebut membuat kita tidak takut kepada Allah dan menjadi orang yang beruntung di dunia dan juga menjadi orang yang beruntung di akhirat kelak. Semoga kita dijadikan orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Qala Allah Ta'ala, wa man asdaqu min Allahi hadithan, wa qala wa man asdaqu min Allahi qilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, yaitu ayat ke-87 dan ayat ke-122. Wa man asdaqu min Allahi hadithan, dan siapakah yang paling benar perkataannya daripada Allah? Wa man asdaqu min Allahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jadi manusia bisa salah kalau Allah tidak pernah salah. Jadi segala ucapan kita adalah memang pada hakikatnya kebenaran yang ada, yang memang pada hakikatnya apa yang kita lakukan ini semuanya datang daripada Allah. Tetapi ingatlah bahwa segala ucapan kita atau perbuatan kita itu bisa saja salah. Adapun apa yang Allah firmankan, apa yang Allah sampaikan, itu adalah suatu kebenaran dan tidak bisa diragukan lagi bagi orang-orang yang beriman. Di ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun.
Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian itu termasuk golongan orang-orang yang muslim. Jadi sini Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang taat kepada Allah, maka kita harus bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti menjauhi segala perbuatan baik, menjauhi segala perbuatan yang buruk, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali Allah, yaitu maksudnya sini kepada ajaran Allah, yaitu agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah pada kalian nikmat yang Allah karunia yang Allah telah berikan kepada kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian itu masih dalam permusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka ketika itu Allah memperbaiki, artinya menjadikan kalian fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan mengikat kembali hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi, maka dengan perbaikan tersebut Allah menjadikan dengan kurnianya tersebut kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan ketika itu kalian sebenarnya itu berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadha minha, dan ketika itu juga Allah memberikan pertolongan kepada kalian untuk jauh daripada namanya neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, seperti demikianlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tandanya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuknya. Wal takum min ummati yad'u ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada untuk melakukan namanya hal mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair, dan hendaklah di antara kalian itu ada seorang umat yang menyeru kepada kebaikan. Jadi kalau kebaikan yang diserukan ini ibaratkan seperti apa yang kita lihat di zaman ini, seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik. Ketika itu beliau menyeru kepada kebaikan. Wal ya'muru bil ma'ruf, dan beliau memerintahkan kepada yang ma'ruf. Langsung lagi. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di zaman ini ada suatu umat yang menyeru kepada kebaikan dan memerintah untuk melakukan menyeru ke kebaikan dan memerintah kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa la takunu kalladzi tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinat, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah. Wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum, dan mereka itu berselisih pendapat setelah apa yang Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Artinya ketika Allah memberikan penjelasan kepada mereka, mereka tetap berpecah belah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini kepada orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, pertama yang Allah perintahkan di sini adalah orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman Allah ajak untuk bertakwa. Takwa di sini asal katanya kalau kurang lebihnya itu qawa, artinya takut. Jadi kita takut ataupun tunduk ataupun patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan ayatnya, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Amara minhu azza wa jalla ibadil mu'minin bitaqwahu. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk bertakwa kepadanya. Wa ka'anna subhanahu qala jama'a fi taqwa jami'al khairat ajilati wal ajilati. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala di sini sudah mengumpulkan di dalam perbuatan takwa itu. Apabila kita menjalankan takwa dengan sebenar takwa, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala di sini sudah mengumpulkan di dalam perbuatan takwa tersebut seluruh kebaikan, baik itu kebaikan yang akan kita dapatkan di dunia ataupun nanti di akhirat kelak. Thumma amara ibadahul mu'minina biha liyafuzu wa yaghfaru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya hamba-hamba yang mukmin, yaitu dengan takwa tersebut agar liyafuzu wa yaghfaru. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa. Untuk apa? Liyafuzu wa yaghfaru. Nah, liyafuzu ini agar kita berhasil dan wa yaghfaru mendapatkan kemenangan. Jadi ibaratkan begini, misalnya kita masuk sekolah, ya, jadi perbedaan mendapatkan keberhasilan dan mendapatkan kemenangan di sini ibaratkan ketika kita di sekolah, guru memberikan kita tugas. Misalnya diberikan tugas oleh guru. Nah, di sekolah biasa itu kita memiliki nilai standar. Misalnya standarnya sampai 70. Ya, sampai nilai 70 baru kita bisa lulus, artinya baru kita bisa naik ke kelas. Nah, begitu juga perbuatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu sifat takwa. Jadi takwa itu kita harus jalankan, baru kita bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus wa yazfaru ini ibaratkan kita ketika kita sudah mencapai apa yang sudah ditentukan oleh sekolah, bahwa kamu mendapatkan nilai sekian, baru kamu bisa naik kelas. Nah, terus ketika kita sudah mencapai nilai tersebut, pasti ada lagi jalan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Seperti di sekolah kita akan, kalau kita mendapatkan nilai tertinggi, maka kita akan dapatkan peringkat seperti ini. Kalau kita mendapatkan nilai ini, kita akan mendapatkan peringkat seperti itu. Jadi setelah kita menjalankan takwa, Allah Subhanahu wa taala sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita bisa mendapatkan tempat yang layak di Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita juga akan bisa mendapatkan derajat yang tinggi tadi. Derajat yang tinggi tadi mungkin seperti orang yang diceritakan bahwa orang yang ada di surga itu kelak mereka itu sering melihat, ada yang di surga melihat ke atas, orang yang surga paling bawah ini dilihat ke atas. Jadi istilahnya kita sudah, orang yang di surga paling bawah ini melihat ke atas, dia menyesal padahal dia sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Seandainya saya melakukan hal yang lebih, mungkin saya akan termasuk wa yazfaru, orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, terus di surga yang paling atas berkata,
Aduhai, seandainya saya juga melakukan hal yang lebih, mungkin saya juga akan mendapatkan seperti orang di atas. Jadi memang pada hakikatnya kita sudah mendapatkan apa yang kita lakukan, tetapi dengan kita menjalankan takwa tersebut, tetapi kita akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi kalau kita menjalankan sesuatu juga dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan takwa yang sungguh-sungguh. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Iqbal tadi di atas. Jadi Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa supaya hamba tersebut mendapatkan kemuliaan, ya. Jadi anggapannya kita tuh disuruh makan supaya kenyang, begitulah. Jadi setelah tadi Allah kumpulkan berbagai kebaikan di dalam takwa, baik kebaikan dunia maupun akhirat, kemudian Allah perintahkan kita untuk melaksanakan takwa tersebut agar kita yafuzu, menang dan berhasil, wa yadhfaru, dan menjadi yang beruntung, ya, bima ja'alahu fiha minal khairi wassalahi, sebagaimana yang Allah jadikan tadi di dalam ketakwaan tersebut dari berbagai kebaikan dan dari berbagai kebaikan, minal khairi wassalah, dan kemaslahatan, ya, kebaikan juga artinya, wassa'adati wal falah, dan kebahagiaan, wal falah, dan kemenangan, rahmatan bi ibadihil mu'minina, sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang mukmin, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu maha pengasih terhadap hamba-hambanya yang mukmin kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqwa, dan takwa itu merupakan wasiatullahi rabbil alamina lil awwalina wal akhirin, merupakan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh dari mereka yang pertama, dari Nabi Adam, bahkan mungkin dari yang sebelumnya, wal akhirina, dan untuk semua nanti yang sampai hari akhir. Qala Allah Ta'ala, wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad wasayna, dan telah kami wasiatkan, alladzina utul kitaba min qablikum, untuk mereka yang mempelajari Alkitab, min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kalian, dari yang sebelum kalian dan kalian, awwalina wal akhirin, anittaqullaha. Jadi wasiat tersebut berupa bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama min khairin ajilin wala ajil, tidak ada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, sekarang maupun nanti, zahir wala batin, baik secara zahir maupun batin, illa wattaqwa sabilun musilun ilaih, kecuali takwa merupakan jalan dan wasilah supaya kita bisa sampai atau kita bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Wa wasilatun muballighatun lah, dan merupakan sebuah sarana yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan tersebut. Wa ma min syarrin, tidak ada keburukan, ajilin wala ajilin, yang sekarang maupun akan datang, di dunia maupun di akhirat, zahir wala batin, tidak juga zahir maupun batin, yang nampak maupun tidak nampak, illa wat taqwa hirzun hariz, kecuali takwa itu merupakan pencegah daripada keburukan tersebut, wa hisnun hasin, dan yang menjadi tameng yang akan menjaga kita dari keburukan tersebut,
lisalamati minhu, agar kita selamat dari keburukan tersebut, wan najatu min dororihi, dan agar kita selamat dari keburukan-keburukan yang akan disebabkan olehnya. Jadi dengan kita menjalankan ketakwaan tadi, kita akan mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Dan dengan kita menjalankan ketakwaan tadi, kita akan terhindar dan terjaga dari seluruh kejahatan dan keburukan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu dijadikan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya, dibantu untuk menjalankan segala perintahnya, dan dibantu juga untuk meninggalkan segala larangannya. Ya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah. Ya. Jadi mungkin kita cukupkan untuk malam hari ini. Kemudian kita lanjutkan di sesi tanya jawab kalau ada yang mau bertanya.